Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kaifa halukum teman-temanku kelas 6A dan 6B. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Baik teman-temanku, di semester 2 ini pelajaran PAI masih tetap Mr. Sandi yang mengajarnya ya. Insyaallah di semester 2 ini PAI dimulai dari bab 9, yaitu mengaji dan berakhlakul karimah. Sesuai dengan ayat yang tadi sudah Mr. bacakan di depan, 2 ayat, yaitu surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13 ya. Bisa ulang lagi ya sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian, katsiran minadh-dhonn, kebanyakan daripada prasangka, inna ba'dadh-dhonni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu berdosa ya. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mencari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menggunjing sebagian kalian atau menggibah. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati? Tentu kalian merasa tidak suka. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pemberi taubat dan Maha Penyayang. Di ayat Al-Hujurat ayat ke-12 mengandung 3 makna. Makna yang pertama, janganlah kamu berprasangka buruk ya. Jadi prasangka itu terbagi menjadi 2. Ada prasangka buruk atau su'udzon, dan ada prasangka baik yaitu husnudzon. Nah, yang boleh itu kita harus berprasangka baik ya. Yang tidak boleh itu berprasangka buruk. Jadi ijtanibu katsiran minadh-dhonn, jauhilah oleh kalian sebagian prasangka buruk. Nah, maksudnya prasangka buruk ya. Inna ba'dadh-dhonni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu berdosa. Yang maksud berdosa itu yaitu prasangka buruk ya. Itu makna yang utama di ayat yang ke-12 ini ya, surat Al-Hujurat. Kita nggak boleh berprasangka buruk. Jadi kita harus berprasangka baik. Yang kedua, wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Nggak boleh kita mencari kesalahan orang lain. Belum tentu diri kita yang benar ya. Introspeksi diri ya, jangan selalu mencari kesalahan orang lain. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggunjing, atau dalam bahasa lainnya janganlah kalian menggibah, atau bahasa lainnya dan janganlah kalian menggosip. Tuh, apa sih gibah itu? Gibah itu menyebutkan keburukan yang ada pada orang lain. Itu namanya gibah. Orang yang menggibah sama aja seolah-olah dia suka makan bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di ayat ke-12 pada surat Al-Hujurat itu terdapat 3 makna. Yang pertama,
kita wajib berprasangka baik, tidak boleh berprasangka buruk. Yang kedua, jangan mencari kesalahan orang lain, wala tajassasu. Dan yang ketiga, dan jangan kalian menggibah. Nah, sekarang kita masuk ke surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sungguh kami telah ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan dari jenis perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku atau berkabilah-kabilah, lita'arofu, supaya kalian saling mengenal. Mau sukunya Batak, Betawi, Ambon, Sunda, Jawa, laki-laki, perempuan, kita wajib saling mengenal. Kita tidak mengenal ras, kita tidak mengenal suku, kita tidak mengenal bahasanya apa aja. Yang penting kita saling mengenal. Kenapa? Ya, karena inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak melihat sukunya, Allah tidak melihat rasnya, Allah tidak melihat warna kulitnya. Yang Allah lihat hanyalah inna akramakum indallahi atqakum. Allah, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maknanya dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa kita semua itu ada saudara seagama, berarti sesama agama Islam. Ada saudara sebangsa, sama-sama bangsa Indonesia. Ada saudara kemanusiaan, yaitu sama-sama dari keturunan Nabi Adam dan Nabi Hawa. Itulah teman-teman yang berkaitan dengan surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Insya Allah lebih jelasnya lagi di bab 9 ini kita akan pelajari. Untuk bab 9 ini selanjutnya akan melihat penjelasan selanjutnya ya. Baik teman-teman, oke, silakan diperhatikan. Baik teman-teman, kita masuk ke pelajaran yang ke-9, yaitu mengaji dan berakhlakul karimah. Allah memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong untuk tujuan kebaikan. Sebaliknya, kita tidak boleh saling membicarakan keburukan masing-masing atau dalam bahasa Arabnya ghibah, dan tidak boleh saling menghina atau merendahkan. Semua manusia adalah ciptaan Allah yang Maha Mulia. Langsung aja, pada materi ini kita akan belajar 4 isi materi. Yang pertama, mengaji surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Yang kedua, berbaik sangka kepada sesama. Yang ketiga, hidup rukun. Dan yang keempat, bersikap patuh dan hormat. Langsung saja, yang pertama, mengaji surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Surat Al-Hujurat adalah surat yang ke-49 di dalam Al-Quran ya. Jumlah seluruh ayatnya ada 18 ayat. Surah ini termasuk kelompok surah Madaniyah. Apa sih Madaniyah? Madaniyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Sekali lagi misalkan diulang, Madaniyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Al-Hujurat artinya adalah bilik-bilik atau kamar ya. Baik teman-teman, langsung saja kita baca surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, itulah surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Langsung saja teman-teman, bagian yang kedua yaitu berbaik sangka kepada sesama ya. Berbaik sangka disebut juga dengan istilah husnuzon. Berbaik sangka artinya berpikiran baik dan positif terhadap sesama. Jadi kita wajib berbaik sangka atau husnuzon kepada orang lain ya teman-teman. Lawannya adalah berburuk sangka atau suuzon. Ya ini sikap menaruh curiga kepada sesama. Jadi kita diperintahkan oleh agama, oleh Al-Quran bahwa kita harus selalu berpositif thinking atau husnuzon atau berprasangka baik. Kita tidak boleh saling mencurigai, kita tidak boleh suuzon, kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain ya teman-teman. Contoh berperilaku berbaik sangka. Yang pertama, kita saling menghormati. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga, saling menolong dalam kebaikan. Yang keempat, bersikap ramah, bersahabat kepada sesama. Itu adalah contoh perilaku berbaik sangka ya. Selanjutnya, keuntungan berbaik sangka. Yang pertama, menghindarkan manusia dari permusuhan. Ya, insya Allah kalau kita sering berbaik sangka, berhusnuzon, kita akan banyak teman dan tidak menghindari kita dari permusuhan ya teman-teman. Karena awal permusuhan itu awalnya saling mengejek, saling menghina, karena kita punya curiga sama teman, jadi kita banyak musuh. Yang kedua, menciptakan kerukunan dalam masyarakat. Yang ketiga, menguatkan persaudaraan sesama manusia. Itu adalah manfaat atau keuntungan berbaik sangka. Selanjutnya, hidup rukun. Hidup rukun artinya saling menghormati dan menyayangi sesama. Tidak ada permusuhan, pertengkaran, saling curiga, ataupun saling menjelekkan. Semua anggota masyarakat menjaga kerukunan dengan cara saling berbuat baik dan tolong-menolong. Contoh hidup rukun di rumah, ayah dan ibu saling menghargai, ayah dan ibu menyayangi anak-anaknya, kakak dan adik saling menyayangi dan saling membantu, membersihkan rumah secara gotong royong, makan bersama, belajar bersama, bertamasya bersama, dan sebagainya. Itu hidup rukun di rumah. Kalau hidup rukun di sekolah, hormat dan patuh kepada guru, belajar dan bermain bersama teman-teman sekolah, saling menolong sesama teman dalam kebaikan, bekerja sama, membersihkan kelas secara gotong royong dan sebagainya. Terus contoh hidup rukun di masyarakat antara lain melakukan siskamling bersama, gotong royong membersihkan lingkungan, pemilihan ketua RT atau RW secara musyawarah, pelaksanaan posyandu, pos pelayanan terpadu bagi balita, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh hidup rukun di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang terakhir, teman-teman, bersikap patuh dan hormat. Yang pertama, tentunya patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Ketika itu Rasulullah pernah ditanya sama sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdalu." Wahai Rasulullah, amal apa sih yang paling utama? Jawaban Rasulullah apa? Birrul walidain. Amal yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua, atau birrul walidain artinya berbuat baik kepada kedua orang tua, atau sama aja berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain ditunjukkan dengan patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Jadi arti birrul walidain adalah berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Contoh perilaku berbakti kepada orang tua apa aja sih? Yang pertama, membantu orang tua sesuai kemampuan.
Yang kedua, mendoakan orang tua agar diberi umur panjang dan kesehatan. Tuh, sering-sering doa. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, menjaga dan merawat orang tua ketika sakit. Tuh, teman-teman, ketika sakit, jaga orang tua kita ya, rawat mereka. Yang keempat, melaksanakan perintah orang tua dengan ikhlas. Yang kelima, jika orang tua telah meninggal, kita mendoakan mereka agar masuk surga ya. Tuh, teman-teman, itulah tanda-tanda patuh pada orang tua. Selanjutnya, patuh dan hormat kepada guru. Apa aja sih? Orang tua kita di sekolah adalah guru. Kalau orang tua kita di rumah adalah orang tua kita ya asli yang melahirkan kita. Nah, ini orang tua kita di sekolah ya. Jadi kita punya orang tua dua teman-teman, di sekolah dan di rumah. Kalau di rumah orang tua yang melahirkan kita ya. Kalau di sekolah ya guru karena yang mengajarkan kita. Kita juga harus patuh dan hormat kepada mereka. Para guru telah banyak berjasa kepada murid-muridnya. Patuh dan hormat dilakukan dengan memuliakan guru, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Berbicara dengan guru menggunakan kata yang santun, lembut, dan dengan sikap yang ramah. Termasuk salah satu patuh dan hormat kepada guru yaitu mendengarkan penjelasan ketika guru sedang mengajar, baik di sekolah maupun lewat WA atau video pembelajaran nih. Kamu, teman-teman, ketika Mr. Sandi atau guru yang lain membuat video pembelajaran, kamu simak videonya walaupun lewat video. Kamu sebutkan bagaimana perilakumu kepada guru ketika yang pertama bertemu dengan guru ketika masuk sekolah. Tentu yang kalian lakukan adalah pertama mengucapkan salam, yang kedua salim langsung cium tangannya. Itu dalam keadaan normal ya. Tapi sekarang karena sedang pandemi, kalian cukup ucapkan salam saja dan salimnya dengan salim yang menjaga jarak ya teman-teman ya. Yang kedua, meminta izin keluar kelas ketika pelajaran berlangsung. Ketika kita dalam kelas dan pembelajaran sedang berlangsung, kita mau keluar kelas karena ingin ke kamar mandi, maka kita minta izin dahulu dengan guru. Yang ketiga, ketika guru meminta untuk membersihkan papan tulis kepada anaknya, kita mau ya teman-teman ya. Terus yang keempat, diminta guru memanggilkan teman kelasmu, tentu kita harus mau ya. Terus yang terakhir, melewati guru yang sedang duduk bersama guru lain. Misalnya kita mau lewat, ternyata ada guru di depan kita. Jangan nyelonong aja, jangan lari, jangan loncat. Tapi kita ucapkan permisi, maaf, Miss, Mister, saya mau lewat gitu teman-teman ya. Itu sikap kita kepada guru. Jadi yang pertama hormat dan patuh kepada orang tua, yang kedua hormat dan patuh kepada guru, dan yang ketiga teman-teman hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Di dalam keluarga ada kakak, adik, orang tua, ada kakek, nenek ya. Kakak harus menyayangi adiknya, sedangkan adik wajib menghormati kakaknya. Itu di anggota keluarga. Jadi bersikap patuh dan hormat itu ada tiga. Patuh dan hormat kepada orang tua yang pertama, yang kedua hormat dan patuh kepada guru, dan yang ketiga hormat dan patuh kepada anggota keluarga ya teman-teman. Baik teman-teman, itu aja pembelajaran pada hari ini PAI. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Kalau ada yang belum paham silahkan tanya Mr. Sandi, boleh lewat WA atau boleh lewat video call. Terima kasih teman-teman, dari Mr. Sandi cukup sekian, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.